Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Stone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 Agustus 2025. Teman-teman, kondisi dari market Bitcoin kemarin fake out ya, padahal bagus banget loh closing untuk daily time frame-nya. Bitcoin confirm mantul dari level 112.000. Terus dia bisa naik sampai 114.500-an something. And then hari ini Bitcoin kembali terperosok turun ke 112.200-an. Bitcoin dominance pun siang kemarin sempat drop, kini kembali recover ya. Jadi ini merupakan sebuah kejutan untuk market. Ada beberapa faktor, terutama dari makroekonomi yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi. Tapi secara overall, pergerakan Bitcoin masih dalam lanjutan fase koreksinya. Dan sejauh ini analisa saya masih tetap sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita akan coba dulu untuk bahas dari narasinya. Teman-teman, by the way, aku lagi datang di acara CoinFest. Jadi buat teman-teman yang ikut juga di acara CoinFest di Nuanu Bali, nanti ya, itu aku akan hadir di acaranya toko kripto ya, Beach House. Di sini kita bisa ngobrolin tentang Web3, networking, dan sekaligus lihat sunset juga. Sebenarnya sih acaranya ini dari jam berapa nih? Jam 1 siang ya teman-teman sampai jam 8 malam gitu. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke standnya toko kripto nanti ya. Ketika acara tersebut mungkin kita bisa sama-sama ketemu juga di sana gitu. Jadi toko kripto itu adalah salah satu exchange yang paling support sih sejauh ini untuk perkembangan industri Web3, berkunjung ke berbagai macam wilayah di Indonesia guna untuk mengedukasi ya, sekaligus juga menyediakan layanan untuk crypto exchange yang terpercaya, terregulasi di Indonesia dan juga sudah kompatibel dengan salah satu exchange terbesar yaitu dari Binance. Teman-teman bisa melakukan deposit, trading dengan aman di toko kripto. Sejauh ini nggak pernah ada masalah yang berarti. Mungkin masalah KYC kemarin juga sudah berhasil diselesaikan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari crypto exchange yang aman, yang pilihan koinnya lumayan bagus karena udah diaudit langsung sama Binance-nya. Terus juga kalau teman-teman mungkin suka kesel nih karena setiap kali market naik, exchange kalian yang kalian pakai itu nge-lag ya atau stuck nggak bisa dibuka, nah itu toko kripto nggak pernah punya masalah seperti itu gitu. Coba teman-teman pakai toko kripto. Buat yang pengen daftar, nanti aku sediakan linknya di kolom deskripsi. Kalian juga bisa pakai kode referral aku biar teman-teman bisa mendapatkan diskon fee sampai 30% forever selama kalian pakai toko kripto. Oke, next kita akan masuk ke pembahasan dari berita, mulai dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin, hari Kamis tanggal 21, Jackson Hole Symposium sudah dimulai ya, di mana ini adalah pertemuan dari The Fed dan juga beberapa petinggi bank sentral di seluruh dunia berkumpul membahas terkait dengan kondisi makro ekonomi gitu. Kemarin juga aku sudah sempat spill terkait dengan FOMC meeting minutes ya, yang disampaikan oleh yang menjadi laporan kemarin, di mana juga mendukung kenaikan dari harga Bitcoin. Jadi pada intinya ini adalah sinyal dovish dari dari FOMC, teman-teman, di mana inflasi dianggap sudah turun secara bertahap meskipun kemarin ada data inflasi dari PPI yang naik signifikan karena impact dari tarif ya, perang tarif. Kemudian juga dari ketenaga kerjaan so far melandai dengan data pengangguran yang cenderung meningkat. Sehingga ya mix and match lah untuk The Fed. Dan hari kemarin juga kita dapat data terkait dengan manufacturing dari Uni Eropa yang overall ada sedikit perbaikan seperti itu. Kemudian kemarin juga ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat, di mana klaim pengangguran mengalami kenaikan, otomatis ini sinyal negatif untuk dolar. Kemudian juga ada data terkait dengan Fed new orders, employment, manufacturing. Nah ini juga penting nih, manufacturingnya Amerika Serikat kemarin growth ya, dilihat dari data PMI manufacturing, global composite PMI, kemudian juga ada global services, semuanya positif di atas daripada ekspektasi pasar seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah narasi penggerak kenapa ya harga dolar juga
kurang lebih memberikan tekanan kepada aset kelas yang lain seperti itu. Dan untuk hari ini Jackson Hole Symposium masih berlanjut. Kemudian kita juga akan dapat beberapa data tambahan seperti data CPI dari Jepang, lalu ada data retail sales dari Inggris. Sementara dari Amerika Serikat ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech jam 9 malam nanti. So bakalan sangat penting untuk market hari ini gitu. Jackson Hole Symposium masih akan ada juga sampai hari Sabtu. Mungkin kalau di Indonesia itu hari Minggu seperti itu. Itu ya. Nah, setelah beberapa rilis data makroekonomi tadi, kita menemukan sebuah pergerakan lagi nih dari Fed Rate Monitor Tools, di mana kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga 25 basis poin pada pertemuan FOMC di bulan September tanggal 18 nanti cenderung turun kembali ke poin 71. Padahal kemarin itu di poin 80-an, teman-teman. Dan ini juga sangat mengkhawatirkan terkait dengan kemungkinan Fed pangkas suku bunga. Kalau kita lihat juga dari datanya Polymarket, ya sekarang ini possibility untuk The Fed melakukan cut rate di di pertemuan FOMC bulan September itu ada di 60% gitu. Polymarket adalah platform betting sih sebenarnya ya, tapi lumayan sering akurat juga gitu. Jadi boleh dijadikan sebuah pertimbangan. Teman-teman, dari berita ya, sekarang Powell mendapatkan pressure, high stakes pressure ya dari data-data yang kita temukan. Karena gini, data inflasi mengalami kenaikan. Ekonomi Amerika Serikat dilihat dari data PMI, services, composite ya, manufacturing itu melonjak. Kemudian data penganggurannya juga naik, teman-teman. Waduh, ini sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat sulit gitu. Jadi kita pun nih sekarang lebih sulit buat menebak kira-kira The Fed akan bisa cut rate nggak sih di bulan September nanti. Dan kalau enggak, seandainya itu akan menjadi sesuatu yang hawkish menurut saya ya, menyebabkan impact-nya itu bisa drop ke market gitu. Tapi seandainya kalau nanti The Fed udah mulai yakin untuk pangkas suku bunga, itu pun juga menjadi sinyal yang positif secara jangka pendek. Cuma kita masih akan khawatir kira-kira nanti di bulan Oktober dan juga Desember kayak gimana The Fed mengambil keputusan. Apakah tahun ini cuma sekali cut rate atau masih bisa 2 kali gitu. Jadi ya menurut saya pengumuman terkait dengan keputusannya Jackson Hole ini bakalan berdampak signifikan terhadap market serta kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat ke depan gitu. Jadi ya kita akan lihatlah gimana. Sementara itu dari dari gininya sendiri, dari Trump sendiri ya, itu baru aja memberikan tarif baru kepada Uni Eropa. Mana tuh beritanya tadi? Ya ini, joint statement on United States European Union framework on an agreement on reciprocal, teman-teman. Jadi udah ada pengumuman terbaru terkait dengan tarif ya untuk Uni Eropa. Bebannya itu ada di 15% saat ini, dan ini tidak berlaku untuk beberapa produk ya. Kalau kita lihat di sini untuk secara keseluruhan barang-barang ekspor dari Eropa ke barang-barang ekspor dari Eropa ke Amerika itu akan dikenakan tarif sampai 15% gitu. Termasuk juga kayak makanan-makanan laut ya, teman-teman. Nuts. Kemudian juga ada beberapa mungkin produk-produk olahan gitu, processed food, kemudian planting seed, soybean oil, itu semuanya kena tarif ya 15%. Tapi ada beberapa pengecualian sih gitu. Ya kalau kita lihat dari pembaruan data ini tentu saja bisa dibilang sebuah kepastian untuk framework daripada trade balance kali ini gitu. Cuman menurut saya akan lebih baik nih, akan lebih bijak kalau Trump pengen The Fed-nya cut rate, harus segera memberikan tarif yang menurut saya rendah gitu. Karena kalau dia matok tarif yang tinggi 15% menurut saya sangat tinggi sih gitu. Mungkin bisa diturunkan ke 5%. Itu akan sangat berdampak bagus untuk market. Jadi nampaknya kebijakan dari The Fed kali ini itu sangat tergantung dengan keputusan Trump terkait dengan tarif.
Kemudian dari berita yang lain teman-teman, US government itu mendapatkan inflow masukan ya dari dana sitaan berupa Ethereum terkait dengan kasus hacking ya yang sebelumnya sempat terjadi gitu. Jadi intinya adalah em, US ini menerima dana dari Coinbase gitu terkait dengan kasus sitaan. Ya, ini dananya udah masuk sih ke walletnya US governance, dan kalau kita lihat dari sini paling banyak US governance itu pegang Ethereum, kemudian Wrap BNB, Wrap Ethereum, USDC, BNB, Broccoli, dan juga banyak aset kripto sitaan lainnya. Tapi balance-nya ini lumayan tinggi ya. Total value-nya itu sampai 33 juta US dollar. Wow. Itu teman-teman, kemudian dari data source of value terkait dengan ETF spot and Ethereum spot ETF. Sementara ini masih mendapatkan arus keluar. Ethereum spot ETF arus keluarnya lumayan sebanyak 240 juta US dollar. Sementara dari Bitcoin spot ETF-nya outflow-nya sekitar 311 juta US dollar. Ini sudah keempat hari berturut-turut ada arus keluar yang lumayan signifikan. Kemudian dilihat dari data Glassnode, kalau kita lihat dari bagian liquidation, market yang kena liquid mayoritas dari long position. Ini bersih-bersih posisi long ya. Sementara untuk short marketnya nggak terlalu signifikan sih. Untuk 24 jam terakhir sekitar 161 juta US dollar itu terlikuidasi dari long position. Sementara shortnya cuma 67 juta US dollar saja. Kalau kita lihat dari bagian liquidation heat map, order book lumayan penuh di kisaran level 111.600-an sampai dengan 111.600 sampai dengan 111.100. Itu lumayan tebal order booknya yang nunggu di bawah. Sementara untuk order block di atas itu ada di kisaran 114.500-an something. Kemudian Crypto Gange launch Beacon Network on track. Ini terkait dengan raksasa kripto meluncurkan Beacon Network ya untuk melacak dan membekukan kripto yang dicuri. Beacon Network sendiri ini merupakan salah satu platformnya Ethereum, teman-teman, di mana dari TRM Lab sendiri melakukan pengembangannya ya untuk Beacon Network ini. Tujuannya adalah untuk lebih memperkuat data serta memperkuat keamanan dari jaringan gitu. Ya, ini berita bagus sih sebenarnya. Kemudian dari berita yang lain ada MetaMask dikabarkan bakalan meluncurkan produk mereka yaitu MUSD. Ini adalah stablecoin yang bakalan di backup 1:1 dengan dolar ya. Tapi dia menggunakan jaringan dari Ethereum gitu. Menggunakan jaringan Ethereum dan disupport juga sama Linea. Ini masih isu gitu. Apakah bakalan terrealisasi atau enggak? Sebenarnya enggak terlalu memberikan impact terhadap harga. Kemudian kasusnya Libra ya, promotor Libra mendapatkan kembali akses 57,6 juta US dollar dalam kripto setelah hakim mencairkan asetnya. Jadi Libra ini berhubungan dengan Javier Milei, presiden dari Argentina yang kemarin sempat kena kasus terkait dengan promosi token Libra gitu. Ya, kasusnya udah berakhir. Ini good news. Nah, ini kondisi altcoin saat ini teman-teman cukup mix ya, ada beberapa yang positif. Koin-koin exchange kemarin kayak OKB sama BNB naik lumayan bagus. Ya, sementara yang lain ada Bio Protocol, ini lumayan signifikan kenaikannya ya. Terus juga beberapa Neo, Quantum, TWT, Morpo, kemudian White juga masih dalam tren positif. Mari kita coba untuk lihat gimana kondisi dari market. Teman-teman, secara time frame jangka panjang, saya rasa teman-teman udah pada tahu outlook saya gimana sama Bitcoin, super bullish. Kita on running cari wave 2 sementara ini dan sementara belum tercapai. Untuk kita setelah itu rally kembali lanjut ke wave 3. Ya, wave 4 dan wave 5. Masih sama kok outlooknya, nggak ada yang berubah in the long run. Sementara dari jangka pendek, ini juga masih
sesuai kalau menurut saya ya, kita melihat pergerakan Bitcoin ini masih dalam kondisi expanded corrective wave. Nah, yang ini flat diperluas. Ini aku pakai. Nah, ini expanded flat ya. Kita sebelumnya agak bingung apakah ini adalah regular flat ataukah ini expanded flat atau ini running flat. Tapi ternyata setelah melihat apa yang terrealisasi di market kemarin, itu Bitcoin kan sempat dibawa naik nih. Jadi udah pasti ini bukan running flat dan ini masih ada kemungkinan regular flat. Ya, tapi menurut saya peluang lebih besarnya itu ada di ini expanded flat atau irregular flat. Ya, dan artinya adalah wave A, kita coba zoom dikit. Nah, ini teman-teman kurang lebih ya. Ini wave A-nya di sini itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan wave C. Artinya kemungkinan wave C-nya ini kita bakalan turun lebih dalam lagi untuk Bitcoin gitu. Nah, ini gambarnya ya. Wave A-nya kan di sini. Wave B, and then kita potensial nyari wave C. Nah, wave C-nya ini kita masih belum tahu secara pasti ada di level mana. Kalau kita melihat patokan dari datanya Glassnode, berarti order book itu ada di kisaran level 111.200-an. Kira-kira lah area tersebut. Berarti ada opportunity nih Bitcoin turun bisa sampai level tersebut. Tapi intinya adalah wave C-nya ini harus di bawah daripada wave A. Gitu. Tapi kalau kita mencari area strong support untuk Bitcoin sendiri, ini ada strong support di kisaran area 105 ribuan. Ya, ini juga merupakan area support yang bakalan menjadi tahanan untuk Bitcoin karena beberapa kali dia juga ngetes area support di sini di trend line yang ini teman-teman, trend line ini ya, itu mungkinnya adalah di 105 ribuan gitu. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman siap kalau seandainya Bitcoin bisa dibawa turun sampai level tersebut? Siap di sini dalam arti apakah masih sanggup buat hold ataupun yang udah punya barang pengen akumulasi kembali, apakah kalian sudah siap dana lagi buat akumulasi di bawah? Nah, itu semua balik lagi ke teman-teman sih. Teman-teman mau buyback nanti atau teman-teman mau tetap hold, ya itu bagian dari rencana kalian atau trading plan kalian gitu. Tapi kalau dari saya sendiri melihat peluangnya masih seperti itu. Nah, setelah kita create wave C kemana? Yaitu mungkin akan impulsif naik lagi ya dengan 5 wave gitu. Dan 5 wave ini tentu saja kita perlu untuk cek seperti apa ke depannya gitu. Tapi yang pasti saya masih punya outlook bullish untuk Bitcoin. Nah, sementara dari altcoin gimana nih? Kemarin saya sempat ketemu ya dengan Mas Andreas Tobing. Mungkin teman-teman tahu, kita bikin short kemarin di, nah ini, kita bikin short terkait dengan outlooknya Mas Andreas terkait dengan altcoin masih bisa terjadi atau enggak. Jadi menurut beliau adalah altcoin itu hanya untuk beberapa koin saja. Akan ada beberapa koin yang perform, sementara yang lain mungkin tidak. Gitu. Jadi sekarang pinter-pinter teman-teman buat memilih. Kalau menurut saya sih analisa tersebut juga masuk akal ya, dan memang nggak semua koin bakalan perform di cycle sekali ini. Jadi pilihlah koin-koin yang menurut kalian secara community itu bagus, fundamental itu bagus. Kalau meme token ya cari komunitasnya yang kuat. Kalau utility token cari yang fungsinya itu nyata dan berdampak positif untuk banyak hal. Seperti itu. Itu aja sih sementara koin-koin yang saya pantau ini masih dalam kondisi yang bagus, kayak Chainlink kemarin dia rally lumayan signifikan, BNB juga powerful banget. Terus Solana sempat naik sampai level 190 ya, tapi akhirnya drop juga. Seperti itu. Arbitrum juga ini overall masih aman-aman aja. OP Optimism masih oke sejauh ini. Dogecoin belum perform, tapi dia hampir aja breakdown dari Head and Shoulders dan sementara ini masih aman, teman-teman. Jadi masih oke sih sejauh ini untuk mayoritas altcoin, mungkin hanya butuh koreksi. Nah, teman-teman di komunitas kita di Telegram itu banyak yang nanya apakah ketika nanti ada bantingan lagi itu bagus buat akumulasi. Jawabannya sih bisa iya, bisa enggak. Kalau teman-teman memang akumulasi, don't forget punya exit plan gitu. Karena gini teman-teman, saya lihat teman-teman itu bukan nggak bisa cuan di market,
Tapi masalahnya adalah ketika teman-teman sudah cuan, takut buat profit taking. Nah, itu menurut saya menjadi masalah sih. Karena kalau teman-teman takut buat profit taking, ya gimana? Teman-teman, kalian udah dikasih cuan nih ibaratnya. Ya kan teman-teman trading, analisa, udah dikasih cuan. Tapi karena greedy, karena apa ya? Istilahnya tuh karena nggak puas gitu. Mungkin teman-teman lihat di kolom komentar banyak yang sharing persentase profit taking. Itu jangan teman-teman jadikan sebagai acuan. Ya, bisa aja mereka cuma pakai margin $1, tapi persentasenya tinggi. Ya, nggak ada yang tahu. Gitu. Maka dari itu menurut saya yang paling penting adalah pikirkan cuan masing-masing gitu loh. Misalnya teman-teman udah trading nih, cuan sekian persen, ya kan, bersyukur dan ambil profit. Itu paling penting. Karena kalau teman-teman terlalu terlalu greedy juga, ya kan, jangan-jangan nanti udah dikasih cuan banyak tapi ujung-ujungnya malah di hold aja dan nggak jadi profit taking, sehingga marketnya udah berbalik arah duluan gitu. Jadi itu sih, jangan takut buat profit taking. Kalau misalkan teman-teman takut, coba pasang stop loss aja deh. Itu lebih masuk akal ya kan. Siapa tahu bisa naik lagi. Pasti teman-teman mikirnya gitu. Ya, at the end gitu aja. Paling buat saya sendiri market kalau seandainya dikasih koreksi, ya koreksi aja sih. 110.000, 105.000 masih layak buat diperhatikan buat Bitcoin. Itu that's it guys. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya, dan see you di Coinvest kalau teman-teman berkunjung ke sana. Gitu, dan akhir kata saya Andre, makasih.